ketua kelas yang pimpin kita dalam doa. Baik, hari ini ketua kelas siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, 20 orang ya. Oke baik, terima kasih. Nah hari ini materi kita yaitu berkaitan tentang ekosistem ya. Iya. Oke baik. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, mari kita mengatur semangat kita. Kita bangun dulu supaya kita rileks. Oke baik. Sudah siap? Siap. Oke. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Komponen biotik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme. Oke baik, jawaban dari adik-adik tepat sekali. Di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama itu setelah mempelajari pada bab ini tentang ekosistem, diharapkan peserta didik mampu mempelajari atau menganalisis komponen dan interaksi yang terjadi pada ekosistem dengan benar. Terus yang kedua lagi, peserta didik mampu menganalisis peran komponen penyusun ekosistem dalam aliran energi dengan benar. Yang ketiga, bahwa peserta didik mampu menyajikan hasil analisis penyelesaian masalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam ekosistem. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang perlu kalian harus capai ada 3. Paham? Paham. Oke, baik. Yang berikutnya peserta didik dibagikan dalam beberapa kelompok. Sudah dibagikan toh? Sudah. Untuk kelompok 1 di mana? Kelompok 1-nya di sebelah, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 dan kelompok 4 ya? Iya, Bu. Oke, silakan untuk setiap kelompok silakan perhatikan video dan amati terjadi permasalahan apa yang terjadi dalam video tersebut ya. Setelah itu kita mencari solusi apa yang baik untuk mengatasi permasalahan yang ditayang pada video tersebut ya. Serangan hama belalang kembara di Kabupaten Sumba Timur hingga kini masih terjadi. Hama ini menyerang lahan pertanian warga. Memang kita cari penekanan teknis dari dinas dan optimalkan tugasnya pribadi kita di masing-masing desa untuk penuntasan hama dan menggunakan pestisida. Adapun saat menyerang sasarannya, koloni belalang dalam jumlah besar akan mendatangi dan sekejap merusakkan atau menghabiskan tanaman pangan warga. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analogi, tim iNews melaporkan. Oke baik. Sudah kalian amati videonya? Sudah. Apa yang terjadi pada ekosistem tersebut dalam video itu? Ada yang tahu? Silakan Adri. Permasalahan yang terjadi yaitu serangan belalang menyerang tanaman padi. Oke baik. Nah, bahwa permasalahan yang ditayang dalam video tadi itu bahwa apa permasalahan serangan belalang yang terjadi pada tanaman padi ya? Ya, Bu. Di sini sekarang Ibu akan membagikan LKPD atau lempar kerja peserta didik ya? Ya, Bu. Nanti di sana ada wacana atau
ekosistem tersebut ya. Nanti kalian berdiskusi dengan baik. Kalau memang ada yang belum jelas nanti ditanyakan ya. Dan di sini juga ada penilaiannya, ada 3 penilaian ya. Nanti ya, jadi kalian itu harus kerjakan dengan baik, diskusikan dengan baik ya. Dan setiap kelompok harus membangun kerjasama yang baik ya. Supaya menghasilkan hasil diskusi yang lebih baik. Dan setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan ya. Oke. Nah, untuk ketua kelas ini membantu ibu untuk membagikan LKPD-nya. Silakan ketua kelas. Sudah? Kalian perhatikan baik di LKPD itu ya. Di situ menentukan suatu permasalahannya sesuai tujuan pembelajaran kita tadi ya, yang 3 pembelajaran itu. Bisa? Oke, silakan diskusikan dengan teman kelompoknya kalian. Silakan. Di sini permasalahan apa yang ditemukan? Permasalahan apa yang ditemukan di sini, Nur? Bagaimana aliran dia? Kenapa dia itu? Tentu saja. Oke, baik. Apakah setiap kelompok sudah berdiskusi? Sudah mencatat hasil diskusi kalian? Oke, baik. Nah, setiap kelompok masing-masing persiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi ya? Nah, diminta untuk setiap kelompok itu perwakilan saja ya. Beberapa 3 atau 2 orang bisa maju ke depan ya? Bisa? Sudah siap semua? Oke, baik. Nah, sekarang kita mendahulukan kelompok 1 dulu ya, sesuai urutannya. Oke, kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk maju ke depan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk. Baik, silakan untuk kelompok 1 dan siap yang kelompok lain itu silakan menanggapi ya. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, sawah dikatakan ekosistem karena di dalam sawah ada komponen biotik dan biotik yang menyusun ekosistem. Komponen abiotik seperti air, sinar matahari, udara, batu-batuan, sedangkan tikus dan vermin dapat genom emas merupakan komponen biotik. Yang kedua, komponen biotik dan abiotik yang ada di dalam ekosistem sawah saling berinteraksi dan untuk mengatasi hama tikus yang menyerang padi yaitu bersihkan saluran-saluran air. Oke, baik. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, silakan ada dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Mengapa pestisida dapat merusak ekosistem? Itu pertanyaan dari kelompok lainnya, bahwa itu pertanyaan sangat bagus sekali, yaitu mengapa pestisida
sudah puas dengan jawaban dari kelompok ini bahwa penggunaan pestisida itu yang berlebihan dapat merusak atau membunuh organisme yang ada pada ekosistem tersebut. Sudah puas? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Dan itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kami persilakan untuk kembali. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Nah, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 silahkan maju ke depan. 2 orang mewakili saja. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komponen dan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama, ada 2 komponen yang menyusun ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh komponen biotik yaitu tumbuhan hewan dan jamur dan makhluk hidup lainnya. Contoh komponen abiotik yaitu air, udara, sinar matahari, dan batu-batuan. Yang kedua, interaksi antara spesies dalam ekosistem dapat berupa hubungan simbiosis, seperti mutualisme, yaitu kedua spesies saling menguntungkan. Parasistem yaitu satu spesies merugikan yang lain. Kompetisi yaitu spesies bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Demikian hasil prestasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, itu hasil diskusi kelompok 2. Mungkin ada dari kelompok lain yang mau menanggapi atau yang mau bertanya, silahkan. Dari kelompok 1. Berikan contoh hubungan simbiosis seperti parasitis. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Parasitisme yaitu satu spesies merugikan yang lain. Contohnya nyamuk dan manusia. Nyamuk mengisap darah manusia dan manusia kekurangan darah. Oke, itu jawaban dari kelompok 2 bahwa pertanyaan dari kelompok 1 mengapa berikan contoh daripada simbiosis parasitisme ya. Nah, contohnya yaitu nyamuk tadi ya, di mana nyamuk mengisap darah manusia atau kita dan manusia merasa kekurangan darah. Nyamuknya kenyang, kita kekurangan darah atau mendapat penyakit malaria ya. Itulah jawaban dari kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 1. Oke, baik. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, nah Ibu akan menampilkan pertanyaan di ini bahwa sebagai bahan evaluasi kita ini ya untuk proses pembelajaran kita hari ini mengenai ekosistem ya. Iya, Nah, jadi siapa yang bisa menjawab langsung angkat tangan dan menjawab karena di situ merupakan itu akan menilai proses pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Bu. Jadi kalian kalau bisa langsung jawab saja ya. Ya, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama yang nomor 1 itu yaitu dalam suatu ekosistem terdapat komponen-komponen berikut: 1 bakteri, 2 tanaman pacak, 3 cahaya, dan 4 detritus, dan 5 nitrogen, 6 air, 7 CO2, dan 8 raya. Pertanyaannya, berikut yang tergolong komponen biotik adalah A. 1, 3, dan 5, 7, B. 2, 4, 6, dan 8, C. 1, 2, 3, dan 4, D. 1, 2, 4, dan 8, dan E. 1, 2, dan 8. Kira-kira siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Oke, silakan Madrid. 1, 2, dan 8. Oke, baik.
mari kita cek jawabannya apakah benar. Komponen biotik itu adalah komponen hidup ya. Berarti yang termasuk di sini adalah 1 bakteri, 2 tanaman kacang, dan 8 rayap ya. Berarti benar sekali jawaban dari Adi. Kita tepuk tangan dulu. Yang berikutnya nomor 2. Soalnya organisme yang dikategorikan sebagai produsen adalah yang memiliki kemampuan mengubah senyawa organik menjadi zat-zat anorganik, B. mengubah zat anorganik menjadi senyawa organik, dan C. mengoksidasi senyawa organik menghasilkan energi, dan D. mengubah energi kimia menjadi energi cahaya, dan E. mengubah energi kimia menjadi energi kinetik. Kira-kira siapa yang tahu jawab? Silakan jawab. Oke, silakan. Mengubah zat-zat anorganik menjadi senyawa organik. Oke, ayo kita cek jawabannya. Ya, tepat sekali jawaban dari Serlia. Bahwa di sini jawabnya mengubah zat-zat anorganik menjadi zat organik. Ya, Oke. Terima kasih, dan untuk soal berikutnya, soal nomor 3. Di sini bunyi soalnya, perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan membentuk garis lurus membentuk titik. Itu piramida ekologi. Kedua, B. rantai makanan. C. jaring-jaring makanan. Dan D. daur biokimia, dan E. arus energi. Kira-kira jawaban yang cocok pada soal nomor 3 siapa yang tahu? Saya Oke, silakan. rantai makanan. Ya, ayo kita cek jawabannya ya. Di sini jawabannya betul sekali, yaitu rantai makanan ya. Jadi perpindahan materi dan energi melalui serangkaian organisme dalam peristiwa makan dan dimakan membentuk garis lurus, yaitu rantai makanan ya. Nah, yang berikutnya lagi soal terakhir ya. Perpindahan yang menunjukkan hubungan antara komponen abiotik dengan komponen biotik dalam ekosistem adalah A. cahaya matahari mempengaruhi suhu udara, B. jumlah uap air mempengaruhi kelembapan udara, C. perbedaan suhu udara mempengaruhi laju pelapukan batuan, dan D. bakteri nitrogen membantu pertumbuhan tanaman kacang tanah ya. Dan terakhir D. air mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Kira-kira dari peserta didik ada yang tahu jawaban soal terakhir? Oke, silakan Adri. Air memengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Oke, jawaban dari Adri bahwa air mempengaruhi kecepatan pertumbuhan dari tanaman. Oke, ayo kita cek ya, apakah betul atau tidak. Nah, tepat sekali jawaban dari Adri bahwa peristiwa yang menunjukkan hubungan antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem itu adalah air mempengaruhi kecepatan pertumbuhan tanaman. Ya, mungkin itu beberapa pertanyaan kita hari ini untuk proses evaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, oke, baik. Sekarang dari sekian proses pembelajaran kita hari ini, ada yang bantu Ibu untuk menyimpulkan? Ada, Bu. Oke, silakan. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotiknya. Oke, itulah kesimpulan dari Adri bahwa ekosistem itu merupakan reaksi hubungan timbal balik antara faktor atau komponen
komponen biotik dan abiotik atau antara makhluk hidup dengan lingkungannya ya. Nah, ayo di sini perhatikan baik-baik. Mari kita bersama-sama untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini bahwa di sini ekosistem itu adalah suatu proses yang terbentuk dari reaksi timbal balik antara makhluk hidup seperti yang dikatakan tadi oleh Adri bahwa antara makhluk hidup yaitu abiotik dan biotik makhluk tak hidup ya. Abiotik sedangkan biotik makhluk hidup seperti hidup itu seperti manusia, bakteri, tumbuh-tumbuhan dan hewan ya, dan mikroorganisme lainnya. Dan komponen abiotik berarti udara, batu, sinar matahari, dan apalagi suhu ya. Nah, di sini interaksi komponen yang terjadi tadi salah satu ada yang namanya predasi ya. Coba lihat di situ, dilihat di papan ini. Predasi adalah pemangsa yang dimangsa. Bahwa predasi adalah pemangsa dan yang dimangsa ya. Contohnya bahwa singa memangsa rusa ya, ataupun contoh lain tumbuhan yang memakan daun ya. Tumbuhan atau pada kumbang yang memakan daun ya. Pasti kalian tahu kumbang toh? Oke, baik. Terus yang berikutnya, interaksi yang berikutnya yaitu kompetisi. Di mana ini ada kompetisi, adalah persaingan atau ada interaksi antara dua individu yang bersaing dalam hal memperoleh makanan atau mempertahankan tempat tinggal atau habitatnya ya. Contohnya untuk memperoleh makanan, contohnya pada ayam ya. Pasti kalian juga pernah setiap pagi memberikan makanan pada ayam. Nah, di situ ayam itu saling berebutan untuk mendapatkan makanan ya. Sudah tahu? Sudah paham kira-kira? Berikutnya berkaitan dengan simbiosis. Nah, di sini ada simbiosis mutualisme. Yang namanya simbiosis mutualisme itu saling menguntungkan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ya. Artinya ada dua organisme yang berinteraksi di dalam itu ya. Oke, berikutnya itu komensalisme. Apa bedanya? Di sini komensalisme menguntungkan salah satu pihak, tapi pihak lain tidak dirugikan ya. Salah satunya, contohnya misalnya burung anggrek dan pohon mangga. Di mana ketika kita menempelkan pohon anggrek di pohon mangga itu, pohon mangga bunga anggrek mendapatkan tempat tinggal atau tempat hidup, sedangkan pohon mangga tetap hidup saja, tetap melakukan hidupnya, tidak dirugikan sama sekali ya. Jadi ingat bahwa komensalisme itu satu untung, satu tidak dirugikan ya. Oke, nah berbeda dengan paratisme. Di mana ini kalau paratisme itu satu untung, satu rugi. Contohnya satu untung, satu rugi antara nyamuk dan manusia ya. Nyamuk menghisap darah kita atau darah manusia
pinang-pinang dan tumbuhan lain. Di situ ada pohon besar. Mereka tetap saja melangsungkan hidupnya, tidak saling megang. Itu salah satu contoh yang interaksi yang mengenai simbiosis netral ya. Ya, Bu. Nah, oke baik. Nanti tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan atau membaca dulu materi yang berkaitan dengan piramida ekologi atau daur biokimia ya. Ya, Bu. Dan berikutnya Ibu akan berharap atau meminta kalian untuk mengisi satu lembar refleksi di sini ya. Lembar refleksi di mana itu kalian menilai proses pembelajaran kita hari ini bagaimana, apa kurangnya dan apa lebihnya. Ya, nah oke. Sebelum kita akhiri, ada kata bijak perlu kita ingat. Coba kamu dengarkan ya. Ya, Bu. Di mana ketika lingkungan itu berubah, maka akan ada perubahan yang terjadi pada kehidupan. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Bisa jaga alam? Bisa. Oke baik. Salah satu contoh kita bagaimana kita menjaga alam yaitu jangan membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, dimohon untuk wakil ketua kelas pimpin kita dalam